Goers, pernah nggak sih kamu merasa cemas mendengarkan ungkapan semua ada zamannya atau semua ada masanya? Ungkapan itu tuh kayak ngasih tahu kita kalau nggak ada yang abadi di dunia ini. Kita yang masih bisa kerja di tempat kita sekarang, suatu saat pasti nggak akan dibutuhkan lagi. Pasti. Kenapa? Ya karena suatu hari nanti usia produktif kita akan habis, alias udah masuk ke usia pensiun. Tapi bukan cuma manusia. Produk juga punya zaman atau masanya loh. Salah satunya bisa kita lihat di industri mainan anak. Mainan ini tentu ada trennya. Di akhir tahun 80-an sampai awal 90-an, mainan-mainan anak lebih banyak yang melibatkan aktivitas fisik dan interaksi langsung. Misalnya, main lompat karet, galasin, atau petak umpet. Kalaupun ada yang dimainkan secara individu, mainan itu masih merangsang kreativitas dan saraf motorik si anak. Contohnya ya, kayak permainan menyusun keping-keping balok plastik, atau bongkar pasang karakter berbahan kertas. Memasuki era teknologi digital, ponsel pintar sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Mulai dari komunikasi dengan orang lain, memotret, mendengarkan musik, nonton film, sampai main game semuanya bisa dilakukan dengan satu alat. Omocha Toys ini adalah salah satu UKM produsen mainan edukatif anak yang berdiri pada tahun 2007. Ini adalah tahun di mana Steve Jobs baru aja memperkenalkan iPhone. Saat memutuskan mendirikan Omocha Toys, Ibu Wahyuni mungkin belum tahu kalau teknologi yang diperkenalkan oleh Steve Jobs di awal tahun itu akan menjadi salah satu ancaman terbesar untuk usahanya. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita tentang problema anak yang ketergantungan dengan gadget beberapa tahun belakangan. Tapi Omocha Toys ini tampaknya istimewa Goers. 15 tahun sejak pertama kali dibuat, Omocha Toys masih bisa bertahan dan malah terus berkembang. Nah, di episode ini kita akan mengupas tentang apa sih keistimewaan yang dimiliki sama Ibu Wahyuni ini sehingga dia bisa membuat Omocha Toys tetap bertahan di tengah kondisi yang ada sekarang. Gimana ya cara dia menyikapi persaingan dengan mainan-mainan baru yang semakin modern dan canggih? Ini nggak cuma berguna buat para pelaku usaha aja loh, tapi skill-skill yang dimiliki sama Ibu Wahyuni sebagai sosok yang menjaga Omocha Toys tetap tegak berdiri selama 15 tahun juga bisa diterapkan buat siapa aja yang ingin stay relevan dengan zaman. Tentunya bareng host kita, Ibu Afiliani, seorang ekonom senior, dan saya, Nino Budianto, di Kupas Bisnis ala Afiliani. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, biasa dipanggil Ibu Yuni. Saya pendiri dan pemilik Omocha Toys. Omocha Toys adalah produsen mainan edukatif yang berdiri sejak tahun 2007. Kami berlokasi di Bogor, Jalan Abdullah bin Nuh, nomor 100, Bubulak, Bogor Barat. Saya memilih usaha mainan ini karena ide awalnya itu adalah saya kenal mainan ini karena sebenarnya diberikan oleh kenalan yang orang Jepang yang dia ingin kembali ke negaranya. Anaknya itu sudah besar-besar ya, diberikan ke anak saya. Karena waktu itu anak saya umurnya 3 tahun, oh ini cocok nih untuk anak ibu. Nah setelah diberikan saya bawa ke rumah, dimainkan oleh anak saya dan dimainkan juga oleh anak-anak tetangga yang main ke rumah ya. Nah setelah itu saya baru terpikir, wah ini kalau dibisniskan menarik juga nih karena setelah diberi mainan itu kan saya cari juga produk yang serupa ya di pasaran itu susah. Waktu itu tahun 2007 masih sulit, dapatnya hanya di toko-toko tertentu dan harganya sangat mahal. Jadi dari situ saya baru terpikir untuk, wah ini bisa salah satu peluang nih, seperti itu. Ide bisnis itu bisa berasal dari mana aja ya. Tadi dari pengalaman anak, kemudian dikasih sama orang, lalu kepikiran ide bisnis itu bisa juga. Jadi macam-macam modelnya ya. Ada yang dia belajar, benar-benar belajar ilmunya, dia baru bikin bisnis. Nah Bu Yuni termasuk orang yang begitu diberikan kepada anaknya, dia punya pemikiran itu. Jadi sebenarnya Bu Yuni ini udah punya apa ya, darah pengusaha sebenarnya ya. Kalau yang sekarang ini nih kondisi anak-anak udah main handphone, digital, gimana nih persaingan dengan mereka? Iya,
Omocha Toys? Sempet mulai agak takut juga awalnya. Wah, ini anak-anak main HP melulu nih, kayaknya mainan Iya. udah nggak mau nih gitu kan. Ternyata ada beberapa psikolog kan warning orang tua, jangan biarkan anak bermain gadget terlalu lama, nanti pengaruh, nanti motoriknya tidak terlatih. Nah itu saya manfaatkan kalimat-kalimat positif dari beberapa pemerhati anak, psikolog itu saya jadikan quote-quote-nya itu saya ambil, kadang-kadang saya taruh di IG, biar orang tua juga tidak membiarkan anaknya bermain gadget terlalu lama, dan mereka kan biar tidak bermain gadget, apa penggantinya kan gitu kan. Sementara waktu corona kemarin, COVID, bermain keluar nggak boleh. Iya, Ya. betul. Akhirnya orang tua itu memberikan permainan pengganti. Nah, salah satunya adalah wooden toys ini, dan kita bikin juga video-video yang membuat orang tua tertarik Belajar, untuk memberikan mainan-mainan seperti ini. Nah ini bagus tadi apa yang disampaikan Ibu, karena di dalam IG itu memberikan edukasi. Jadi edukasi itu perlu, karena Ibu kan bergerak di bidang mainan tapi mainan edukasi. Betul. Sehingga bagaimana mempromosikan tapi tidak langsung mempromosikan beli barangnya, tapi mempromosikan bahwa anak kalau menggunakan gadget terus-terusan itu akan merusak gitu ya. Betul. Nah siapa yang mengatakan bahwa sebaiknya motorik itu dilakukan pada usia tertentu misalnya. Betul. Nah itu perlu terus dilakukan Bu di dalam IG. Itu salah satu adalah promosi tapi edukasi. Itu Betul. saya rasa hal yang bagus sekali gitu ya. Jadi kan berbagai macam bentuk mainan edukasi dari Omocha Toys gitu kan. Nah ini yang awalnya pakai handmade sampai yang akhirnya pakai teknologi print apa namanya tadi? Ada digital. Itu yang mana tuh Bu bedanya Bu? Ya. Kalau yang handmade itu kita yang seperti ini, bukan? Oh sorry, Nah, ini ya, oh ini gambar ikan nih, Gambar bentuk ikan ikan ya. ya. Kita seperti ini. Ini kita masih manual. Hmm. Masih manual. Awal-awal waktu produksi saya masih menggunakan manual. Tapi kendalanya adalah kalau produksi dalam jumlah banyak itu suka bleber ya dibilangnya. Bleber kalau jadi nggak banyak sama, barang beda-beda. reject. Atau warnanya nggak stabil. Waktu kita mulai pemberian warna baru, warnanya nggak stabil. Nah, sejak tahun 2014 itu saya mulai menggunakan digital printing. Setelah 7 tahun ya? Setelah 7 tahun. Nah, itu contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa dapetin gambar yang detail, kecil-kecil, dan macam-macam warna. Itu tuh di print di kayunya ya? Langsung di kayunya di ke print ya? kayu, ya. Nah, ini saya pakai ini tujuannya apa? Biar produk kita pertama lebih menarik buat anak-anak. Karena warnanya banyak ya? Warnanya banyak, terus nggak awet gampang juga, melontok. nggak gampang rontok, dan warnanya juga bisa macam-macam warna sampai 10 macam warna pun gitu bisa ya? gitu loh. Nah ini nih, bedanya. dan satu lagi biar kita berbeda dengan produsen lain. Betul. Iya. Karena kalau kita berbeda kan kita bisa menentukan harga, nggak perang harga gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin soal persaingan nih sama produk-produk import gitu kan yang katanya lebih murah gitu. Kok bisa lebih murah Ibu? Iya, kok bisa lebih murah lagi dari mereka? Iya. Itu gimana waktu itu? Saya ada beberapa produk yang jomplang banget harganya. Saya banding-banding, kok ini bisa murah banget ya dia jual ya, kok bisa saya mahal ya, apa nih masalahnya di sini. Kita pelajari, ternyata ini finishingnya misalnya seperti puzzle ya. Awalnya kan saya puzzle tuh nggak ada yang pakai stiker. Kita semuanya kalau nggak dicat, kalau nggak sistem print gitu ya. Okay. Nah, terus begitu produk impor datang ke Indonesia harganya murah-murah sekali. Saya cek, ternyata dia pakai stiker. Karena di mainan ini yang lama tuh di finishing, Bu. Yang lama finishing karena dia kecil-kecil. Iya betul. Kecil-kecil dan rumit. Kecil-kecil itu kalau kita nggak detil ngerjainnya nggak satu-satu itu Reject. lama. Jadi setelah kita pakai stiker, yang tadinya puzzle seminggu itu kita produksi cuman 100-200, sekarang bisa 1000. Oh gitu ya? Dan bisa harganya bisa Murah kita banget. bersaing dengan produk impor seperti itu. Jadi memang kita nggak boleh nyerah gitu aja, kalau ada impor murah, kenapa murah gitu. Iya, Dan jangan cuman protes aja ya. Kadang-kadang orang cuma protes tapi nggak Iya, melihat iya. produknya Iya, kenapa betul. murah. Dan teknik produksi juga perlu ditingkatkan, karena kalau produksi kita lambat, kenapa lambat? Apa perlu mesin apa yang perlu ditambahkan? Itu saya juga gitu. Sampai saya dengan orang produksi saya bilang, ini mesin kita lama nih kerjanya. Kamu tahu nggak? Pakai mesin apa yang bisa lebih cepat? Pakai mesin ini Bu, tapi harganya sekian. Oke, kalau memang itu kelihatannya kita mampu, kita tambahkan. Jadi memang nggak bisa bertahan di itu aja gitu loh. Sementara orang udah
kemana-mana. Kita ngerasa hebat dengan diri kita sendiri tuh. Kita harus belajar juga bagaimana perkembangan mainan yang sedang ngetren. Nah itu kita bisa kalau saya itu banyak bertanya ke reseller, produk apa lagi nih yang akan kita produksi biar produk kita repeat order gitu ke pembelinya, atau pembeli nggak bosen dengan main yang itu aja. Jadi kita mengembangkan produk-produk baru. Bu Afi, kalau kita melihat atau Bu Afi melihat gitu ya, bisnis mainan edukasi seperti ini ke depannya seperti apa sih Bu? Oke, jadi sebenarnya Bu ini juga mulai berpikir untuk ekspor sebenarnya. Kan kita masih banyak negara berkembang lain ya, yang mungkin malah di bawah kita gitu. Nah itu juga butuh kan mainan-mainan. Jadi mungkin perlu nanti kerjasama kaitannya mungkin dengan bahasa Inggris atau bahasa di negara-negara yang memang kebutuhannya masih sama dengan kita. Karena kan kita negara berkembang ini Bu, untuk usia 0 sampai 14 tahun itu kan cukup banyak. Nah itu menjadi potensi ya. Yang kedua mungkin mulai berpikir nih permainan untuk orang tua. Karena di negara maju Dewasa itu juga. justru banyak orang tua ya. Orang tua tuh Melatih butuh mainan. Jadi motoriknya orang tua juga. itu kan kayak anak kecil lagi kan Bu. Nah melatih motoriknya apa yang bisa diidein untuk orang tua gitu. Jadi memang kita harus bicara mainan tuh nggak otomatis bicara anak-anak. Tapi berbagai segmen bisa dijadikan segmen untuk produk ibu gitu. Saya rasa itu ide yang perlu dikembangkan Bu. Oke. Gitu. Mulai terpikirkan, mulai ada ide baru ya. Nggak Bu hanya, Yuni? berarti namanya bukan Omocha Toys lagi dong. Nggak apa-apa kan ibu punya gini. Omocha Ibu for Enggak, ibu harus punya divisi lain. Jadi mainan kan tidak harus Omocha Toys aja. Nanti bicara lagi berkaitan dengan adult tadi ya. Iya, Terus adult. apalagi begitu Bu. Itu saya rasa perlu gitu. Grandma Toys ya. Nah gitu iya. Itu nggak apa-apa. Karena sesuatu itu harus kita punya. Jadi makin banyak ibu punya diversifikasi, ibu makin bagus. Karena segmen ibu jadi beda-beda. Jadi beda-beda gitu. Wah ini seru sekali obrolan kita kali ini Spigoers. Tapi sebelum kita tutup, saya mau kasih kesempatan buat Bu Afi memberikan kesimpulan dari hasil obrolan kita bersama Bu Yuni. Ya, Bu Afi, silakan. jadi pertama kalau kita melihat yang paling penting ide bisnis itu bisa dilakukan di mana aja. Bahkan ide itu berasal dari melihat sesuatu, dikasih sesuatu bisa jadi ide bisnis ya. Nah itu artinya apa? Pengembangan dalam skill atau active learning. Jadi bagaimana learning by doing, learning berdasarkan apa yang dia jalanin. Itu saya rasa bagus Bu. Itu harus dikembangkan terus oleh ibu. Karena ini akan menjadi kunci ibu akan berhasil mengembangkan terus produk. Karena produk nggak boleh berhenti. Betul. Dia harus berkembang terus menerus gitu. Nah jadi ini juga tidak hanya berlaku buat pengusaha sebenarnya, buat orang kantoran, buat anak sekolah, itu juga harus melakukan ide-ide tidak hanya sekedar punya usaha sih, nggak punya usaha pun juga harus punya skill gitu. Active learning tadi ya. Bener. Dan Itu, juga Mas Nino. yang relevan dengan skill kita, dengan relevan dengan yang sedang terjadi sekarang juga itu dibutuhkan juga Bu ya. Betul. Nah, jadi tadi kalau ngelihat ibu ini kelihatannya awalnya saya mau kesini itu ngelihat, waduh, ini mainan ini apa nggak sudah berakhir? Ternyata motorik itu menjadi kunci penting ya dan ini dikembangkan selama 15 tahun. Kalau nggak 15 tahun ini udah berapa tahun harusnya udah enggak ya. Iya, iya, Tapi justru sekarang malah masuk di marketplace gitu. Itu Mas Nino. Bu Afi, terima Iya. kasih untuk kesimpulannya. Bu Yuni, terima kasih sudah menerima kita ngobrol-ngobrol di markasnya Omocha Toys. Geraha Mainan ya. Geraha mainan. Geraha Mainan yang ada di Kota Bogor. Semoga sukses terus Amin. dan akan lanjut ke 15 tahun berikutnya. Amin. Ya, kita tunggu inovasi dari Omocha Toys. Nah, kepengen tahu cerita lebih lengkap Ibu Yuni dalam menjalankan Omocha Toys selama lebih dari 1 dekade? Dengerin hanya di podcast Kupas Bisnis ala Afiliani yang cuma bisa didengerin di aplikasi Inspigo. Langsung aja download di Play Store atau App Store.